tidak akan terjebak. Waktu itu kami, penulis, duduk bareng. Dia menunduk, wajah tertutup dengan kedua tangannya. Berkali-kali dia bilang, andai saja aku bisa ngulang semuanya, andai saja aku bisa kembali dari awal. Kalau saja dulu aku tahu apa yang aku tahu sekarang, aku pasti lakukan semuanya dengan cara yang berbeda, tapi sekarang sudah terlambat. Kalimat itu dia ulang entah berapa kali. Padahal dia ini tipe yang dulunya orang yang selama hidupnya tuh terus jalan ke depan, tak pernah noleh ke belakang. Ambisius, fokus, penuh dengan harga diri. Dia korbankan segalanya demi keberhasilan, keluarganya, kesehatannya, bahkan sukacitanya. Tapi sekarang, semuanya itu udah nggak ada. Karirnya habis, uangnya lenyap, keluarganya meninggalkannya. Yang tersisa cuma puing-puing dan penyesalan. Tapi saat duduk bersamanya, aku sadar satu hal. Ini bukan sekedar rasa sakit. Ini adalah anugerah. Lihat, Tuhan sedang bekerja. Untuk pertama kalinya, matanya terbuka. Dia mulai melihat dengan jelas dan itu menghancurkan hatinya. Anugerah itu nggak selalu terasa hangat dan nyaman. Kadang anugerah justru terasa seperti duka, seperti penyesalan. Seperti perih di dalam hati yang akhirnya bisa melihat kebenaran. Tapi itu tetap anugerah. Karena Tuhan sedang memakai rasa sakit itu untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan dia nggak pernah menunjukkan masa lalu kita untuk mempermalukan, tapi untuk menebus kita. Memang anugerah Tuhan izinkan di mana kita bisa menyesali masa lalu, tapi anugerah tidak membiarkan kita terus terjebak di sana. Salib berkata, kita tidak perlu terus membayar untuk sesuatu yang sudah dilunasi oleh Yesus. Kita nggak harus menulis ulang masa lalu untuk bisa melangkah ke depan. Kita nggak harus berpura-pura itu nggak pernah terjadi, atau mencoba terlihat lebih baik dari kenyataannya. Kita bisa jujur, kita bisa bilang, iya, itu salahku. Lalu apa? Kita melangkah dalam pengampunan. Kolose 2 ayat 14 menuliskan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Artinya, masa lalu kita sudah tidak punya kuasa lagi atas kita. Anugerah beri kita damai untuk masa lalu dan harapan untuk masa yang akan datang. Jadi ya, kita boleh melihat ke belakang. Menangisi apa yang perlu ditangisi, tapi jangan tinggal di sana. Karena Yesus sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar memulai ulang. Dia menawarkan penebusan. Tuhan Yesus memberkati.